Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Bicara soal Habib teman-teman, ini setiap hari itu memang gak ada habisnya ya. Jadi setiap hari itu akan ada saja fakta-fakta terbaru terkait doktrin atau ajaran-ajaran sesat mereka. Ya, baru-baru ini kemudian muncul lagi ada sebuah potongan video ya, dimana di sana seorang Habib mengaku bahwa dia itu diperintahkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan membawa 7 ekor orang di dalam sebuah pengajian. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Dan ini bukan satu-satunya cerita atau kehaluan Habib Kian Ba'alwi agar kemudian dirinya itu lebih eksklusif dibanding umat Islam yang lain, mobil khusus ya jamaahnya. Yang dalam hal ini ya jamaahnya orang-orang NU ya, Nahdiyin. Beratus-ratus tahun kemudian umat Islam di Indonesia ini diserang ya kan, pemikirannya oleh doktrin-doktrin sesat, ajaran-ajaran halu versi Habib Kian Ba'alwi, sehingga kemudian tertanam yang namanya paham asobiyah atau fanatik buta. Ya karena kita menganggap mereka ini zuriat Rasul. Kita menganggap dan percaya sekali ketika itu sebelum ada penelitian Kiai Imad bahwa mereka adalah orang yang memiliki darah ketersambungan kepada Rasulullah. Dimana kalau kita berbicara Islam kemudian dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah, maka kita memang dianjurkan ya untuk kemudian mencintai ahlul bait Nabi, kemudian mencintai keturunan Nabi. Dan bahkan saking eksklusifnya mereka ini, ada salah satu Habib yang mengatakan bahwa umat Islam ini percuma sholat ya, percuma sholat nggak akan diterima kalau dia nggak mendoakan Habib. Meskipun sholat yang nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Ada juga Habib yang mengatakan bahwa umat Islam ini walaupun dia beribadah badannya sampai tercabik-cabik pun, kalau dia membenci ahli bait maka percuma. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi, walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Ya kalau kita berbicaranya ahlul bait, ya kita yakini itu. Tapi yang jadi titik permasalahan adalah hari ini mereka itu sudah terbukti bukanlah zuriat Rasul, apalagi ahlul bait. Lawang zuriat Rasul saja bukan, apalagi ahlul bait, yang mana pemahaman kita tentang ahlul bait ini adalah terbatas.